Halo semua, kembali lagi dengan saya Calvin. Kali ini saya akan membahas tentang Timnas Indonesia U23 yang baru saja menang kemarin lawan Australia. Ini sekaligus sejarah ya. Ini kapan terakhir kali kita menang lawan Australia? Mungkin tidak pernah ya. Dan sekarang kita bisa menang lawan Australia yang timnas seniornya kuat. Itu dan negara yang rankingnya cukup tinggi, itu bagus sih, pencapaian sangat luar biasa. Kita bahas tandingannya ya. Jadi, oh ya, saya bangga juga karena timnas menang, karena itu saya memakai baju timnas jersey Indonesia ini. Maaf, ini saya yang masih yang lama ya, ini yang Mills dulu. Kalau nggak salah keluaran tahun lalu, 2 tahun lalu gitu. Jadi kita bahas pertandingannya. Timnas bermain dengan formasi 3 back. Hernando Aris sebagai kiper, Muhammad Ferrari, Rizky Ridho, Komang Teguh. 3 backnya itu lokal, Ligue 1 BRI maksudnya. Fajar Fatur Rahman, Marcelino Ferdinand, Nathan Cho Aon, pertama Arhan. 3 lokal, 1 diaspora. Ini bukan diaspora. Witan Sulaiman, Kelly Schroyer, Rafael Strike. Nah, jadi ada 2 total diaspora, Rafael Strike sama Nathan Cho Aon. Kelly Schroyer ini kalau nggak salah pemain asli Indonesia. Jadi ada 8 pemain pemain Ligue 1 Paris. Jadi sebenarnya dari awal agak meragukan siapa lagi lawannya Australia ya. Ya aku nggak tahu siapa pemain, aku cuma tahu ada namanya siapa lagi namanya, kaptennya tuh, oh, Jacob Italiano. Itu dulu pernah lawan Indonesia juga, yang ngalahin Indonesia juga gitu. Oke, kita langsung pertandingannya. Ini di awal, jadi 2 tim sama-sama dapat peluang ya. Tapi Australia lebih dapat banyak peluang. Tapi tembakannya ya seperti biasa, melenceng, tendangan jumpa fans, apa. Sampai di menit sekitar 20-an, itu Australia dapat penalti karena handball si Komang Teguh. Jadi dia handball, tapi sebenarnya nggak sengaja, dia tuh pas posisi tangannya tuh pasif. Cuma ya wasitnya Qatar ini kan memang kotor-kotor gimana gitu, jadi tetap dikasih penalti. Ya terlalu textbook juga sih, kan harusnya wasit juga lihat itu tangannya sengaja atau tidak. Dapat penalti, tapi syukurnya Hernando Aris di penyelamat. Dia menyelamatkan tendangan penalti itu, langsung diselip bersama orang Indonesia. Setelah itu Indonesia juga beberapa kali menyerang tapi sempat gagal. Akhirnya bisa cetak gol tepat sebelum babak pertama berakhir lewat Komang Teguh di menit 45. Ya sebenarnya belum berakhir juga sih, masih ada plus 8 menit. Cuma kalau waktu normal ini berakhir sebenarnya. 45. Jadi itu sebenarnya gol sedikit jatuh dari langit, karena gol tersebut itu sebenarnya siapa itu mau nendang, cuma jadi kayak crossing, jadi di heading sama Komang Teguh dan gol. Oh, Joaon mungkin sebenarnya mau nendang, cuma tendangannya itu di heading sama Komang Teguh dan gol. Jadi Komang Teguh ini menebus blundernya dia yang handball yang nggak disengaja itu dengan gol Komeng. Nah, babak kedua karena sudah unggul satu, yang gila ya, babak pertama itu pas 8 menit, jadi cukup lama ya injury time-nya. Babak kedua itu timnas main bertahan, ya wajar sih karena sudah unggul. Jadi Australia yang nyerang terus, berkali-kali menyerang tapi gagal. Jadi ini membuktikan Australia ini U23 yang nggak sehebat senior, jauh di bawah. Jadi kalau yang di timnas senior kan kita kalah 4-0, tapi di sini kita menang 1-0. Padahal sudah nurunin sampai 5 pemain pengganti pun nggak bisa menang. Dengan Indonesia cuma 3 pergantian, Rio Fahmi, Justin Hubner, sama Iksan Sigak. Siapa Iksan Sigak ini? Gak tahu. Justin Hubner akhirnya bisa tanding. Sebelumnya kan sempat nggak mau dilepas sama si Cerezo Osaka ini kan, keep klubnya. Ternyata akhirnya berkat lobbynya Pak Erick Thohir akhirnya bisa dilepas dan sekarang bisa main walaupun sebagai pemain pengganti. Dan kedatangan pemain diaspora ini cukup berpengaruh ya, karena itu
pemain Ligue 1 ini juga bersemangat, jadi makin bersemangat untuk memperebutkan posisi utama, jadi mempertahankan posisinya sebagai starting 11. Jadi mereka bermain dengan lebih baik juga. Jadi ini bukan cuma bagus bagi pemain diaspora ya, bagi juga pemain Ligue 1-nya itu. Tapi ya ini juga masih ada perbedaan antara Ligue 1 sama itu ya. Crossingnya apa masih banyak salah passing apa, apalagi Witan Sulaiman di menit-menit akhir. Oh ya, lebih gila lagi injury time babak kedua ya. Plus 11-12 menit apa gila, itu emang nggak masuk akal ya. Itu di totalnya sudah 20 menit itu injury time, berarti 90 menit plus 20 menit kan gila ya. Apa itu? Di menit-menit akhir, justru menit-menit akhir lucunya Indonesia malah dapat counter sangat baik kan. Sebelumnya kan Australia nyerang terus, tapi Hernando Ari juga nyelamatin, backnya juga cukup bagus. Australia juga banyak salah passing, end passingnya gagal, jadi ya caranya nggak efektif dan bahkan Indonesia dapat 2 kali itu. Yang ngeselin itu yang terakhir, harusnya bisa 2-0. Saja Witan Sulaiman Pratama Arhan. Kalau Pratama Arhan kalau nggak salah aku lupa. Witan atau Pratama Arhan tuh dia kasih crossing ke Marcelo Ferdinand. Sajanya kalau crossingnya tepat bisa gol itu, karena Marcelo sudah berdiri di posisi bebas, tapi crossingnya entah kemana itu bola itu, crossing gak jelas itu. Aduh. Tapi ya anyway tetap menang 1-0, ini secara langsung selebrasi. Ya wajar sih. Kapan kita pernah menang lawan Australia? Aku saja lupa. Atau mungkin tidak pernah. Dan habis itu selebrasi sama fans saya. Oke, ini pencapaian babak 1-0, tapi ingat kita masih belum lolos babak grup. Ini sejarah memang, cuma kita juga harus fokus ke laga berikutnya lawan Jordania. Ya kalau kalah ya kemudian bisa kita kesingkir di babak grup. Jadi ya, tapi ini perkembangannya bagus sih. Ini membuktikan bahwa Coach Sintayong itu selama 4 tahun ini ada progres, atau 5 tahun gitu, hampir 5 tahun ada progres gitu. Ada yang mengkritik, menyinyir apa kok banyak pemain diaspora apa, dan pemain diaspora yang membantu Indonesia juga. Kapan kita bisa kasih perlawanan ke Australia? Kita kalau dulu boro-boro kasih perlawanan ke Australia, kita lawan Asia ketar-ketir negara Asia Tenggara. Sekarang kita bisa bersaing di Asia, kancah Asia kan luar biasa ini. Ya 1-0 ini advantage lah, maksudnya menghibur Indonesia yang sebelumnya dicurangi sama wasit. Jadi ya ini bagus lah bagi Indonesia, perkembangan yang cukup pesat. Ini kenapa juga bisa begini, karena pemain mudanya Rizky Ridho, Hernando Ari, Marcelino, Pratama Arhan, Witan, 5 pemain ini terutama itu sering main di tim inti. Ya Mas Ferrari sering sekali-kali lah Ferrari, tapi jarang inti sih dia. Biasanya 5 pemain ini. Jadi ya mereka sudah terbiasa di main senior, main di U23 yang sedikit di bawah level ya, mereka bisa ngimbangi gitu. Sampai statistiknya ya, 8 shots banding 21 shots, 1 shots banding 4, 36% banding 64%, 288 passing banding 92, 69% passing akurasi banding 82%. Jadi ini ugly win, karena kita kalau lihat dari statistik semua kalah, termasuk shot on target. Tapi ya ini sepak bola bagusnya yang statistik tidak menjamin hasil. Passing akurasi cuma 69, jadi banyak yang harus diperbaiki masihan. Cuma overall saya puas juga dengan timnas Indonesia, dan ini bagus lah. Aku harap timnas kita bisa lolos babak grup lah setidaknya, amin. Karena kan Coach Sintayong kan berharap 4 besar, walaupun agak susah, tapi ya nggak ada salahnya berharap kan. Apalagi sekarang pemain diaspora sudah bisa main semua, dia cukup bagus lah ini. Semoga timnas kita bisa terus berkembang gitu. Ya itu aja, tinggal nunggu nanti match ketiga babak grup yang menentukan apakah kita lolos atau enggak. Sekarang kita posisi kedua di bawah Qatar 6 poin, Indonesia kita 3, Jordan sama Australia 1 poin. Jadi kita masih belum tentu lolos. Itu saja sih dari saya. Terima kasih sudah menonton.